Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa tentunya. Selamat pagi untuk anak-anak, selamat pagi untuk Bapak Ibu guru. Selamat pagi semuanya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama dalam ibadah Biston Sentral 13 Oktober 2021. Mari semuanya kita persiapkan hati kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama dipertemukan dalam Biston Sentral ini. Layakan hati kami agar kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan berubah. Amin. Yang setuju, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Kita lompat. Tak akan beranjak, tak akan Sebelah kiri bergoyang, ya. tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dari awal. Dengan lebih sukacita. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit Bergoyang. bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sebelah kanan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sorakan Yesus dahsyat. Amin. Ya, luar biasa. Semuanya tadi sudah bergerak semuanya, sudah memuji Tuhan. Biar gunung-gunung beranjak, tapi kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan kita hari ini dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Oke, silakan dibuka di Markus 14 ayat 43 sampai 50. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Judul kita hari ini, si pembawa perubahan. Bisa katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Si pembawa perubahan. Ya. Apakah kalian pernah merasa takut? Seperti takut menghadapi ujian matematika,
Takut berada di tempat yang gelap? Takut terpisah dengan orang tua saat berada di tempat yang ramai? Pernah seperti itu? Ya, firman Tuhan yang kita baca hari ini bercerita tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Sebelumnya, tentunya cerita ini sebelum Yesus disalib. Ya, saat itu Yesus berada di Taman Getsemani dan sedang berdoa. Dan ditemani 3 orang muridnya. Yaitu siapa aja, ada yang tahu? Ya, Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Ya, ceritanya tertulis dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya sangat ketakutan. Sehingga mereka melarikan diri. Ya, dalam kitab Markus 14 ayat 50. Jadi, kalau saja kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus itu berhenti sampai di sini, maka kita tentunya semuanya mungkin tidak mengenal siapa Yesus dan tidak mendapatkan anugerah keselamatan. Ya, puji Tuhan, kisah murid-murid ini masih berlanjut ya. Murid-murid Yesus yang saat itu lari ketakutan, kelak justru malah memberitakan Injil keselamatan. Dengan berani tentunya. Nah, kok bisa ya? Kira-kira apa yang membuat murid-murid Yesus ini memiliki keberanian sehebat itu? Ada yang tahu kenapa kok murid-murid Yesus sampai berani? Selain kebangkitan Yesus, ya, selain kebangkitan Yesus tadi, yang telah memberikan mereka semua semangat yang baru. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta juga memberikan mereka kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid Yesus menjadi pribadi yang berbeda. Sebelumnya, mereka menjadi rasul-rasul yang berani memberitakan Injil, bahkan hingga akhir hidup mereka. Memiliki roh dalam hidup kita ternyata membawa perubahan. Bukan hanya dari penakut menjadi berani, menjadi saksi, tetapi Roh Kudus juga memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita. Kita yang sebelumnya berada di dalam dosa, misalnya apa aja dosa-dosanya? Misalnya suka marah-marah, iri hati, pelit. Namun ketika Roh Kudus mengenal hidup kita, maka Ia akan memimpin kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 26. Apakah hidupmu sudah mengalami perubahan karena Roh Kudus ada di dalammu? Sudah belum? Apakah ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang masih kalian lakukan? Atau bagaimana kita bisa berubah? Ayo sama-sama izinkan Roh Kudus untuk memimpin dan mengubah hidupmu, hidup Mister, dan hidup kita semuanya. Ya, yuk sama-sama kita katakan, Roh Kudus, ubah hidupku. Ya, kita katakan sama-sama ya. Roh Kudus, ubah hidupku gitu ya. 1, 2, 3. Roh Kudus, ubah hidupku. Oke? Ya, bagus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami ingin kiranya Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang menyertai setiap kaki langkah kami, bahkan Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih atas firman hari ini, dan kami akan
melanjutkan setiap aktivitas kami. Mampukan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya untuk hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Semangat untuk pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.